Wow, padinya sangat subur sekali guys. Anakannya sangat banyak, kemudian bulir padinya sangat lebat sekali ya. Dan malainya juga sangat panjang dan terhindar dari penggerek batang, kemudian warang, walang sangit ya, sehingga eh, buah padi itu bisa maksimal dan optimal karena kita pakai ini nih guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniku 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Saat ini kita membahas tentang 3 kesalahan fatal petani sehingga padi tidak bisa berbobot maksimal ya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 3 kesalahan fatal petani sehingga padi tidak bisa berbobot secara maksimal. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan langsung dapat dipraktekkan ke tanaman padinya, sehingga nantinya diharapkan tanam padinya itu bisa berbuah maksimal guys. Karena kalau kita kurang metode, kurang sebuah teori ya teman-teman, itu bisa fatal ya, akibatnya bisa fatal. Dan kalau sudah berakibat fatal biasanya memang sudah tidak bisa kita perbaiki ya, karena memang sudah terlanjur terserang oleh hama, dari hama wareng, hama penggerek batang, hama walang sangit, hama lembing. Ini mengakibatkan bulir padi tidak bisa maksimal bening-bening seperti ini guys, karena memang dari awal kita sudah salah ya metodenya, sehingga untuk tanaman padi kita itu akan sangat-sangat fatal lah, intinya seperti itu, tidak bisa maksimal seperti ini. Lalu bagaimana sebagai seorang petani itu, apa saja yang harus kita lakukan agar bulir padi itu bisa lebat, kemudian malainya juga panjang-panjang dan anakannya juga banyak, dan daun benderanya sehat, batangnya sehat ya? Itu bagaimana ya? Ya, yang pertama itu tidak mengatasi hawar daun pelepah dan bles secara maksimal. Ketika petani itu tidak bisa mengatasi hawar daun pelepah secara maksimal dan bles secara maksimal, maka tentu ini akan berakibat fatal. Kenapa? Biasanya kalau padi itu terserang oleh hawar daun pelepah itu batangnya tidak bisa kokoh ya. Bahkan hawar daun pelepah itu akan merembet ke bulir padinya, ke malai padinya, sehingga malai padi itu akan banyak yang hampa alias gabuk, alias tidak berisi teman-teman ya. Jadi memang harus kita lakukan mengatasi bagaimana caranya hawar daun pelepah itu tidak menyerang tanaman padi kita. Ya tentu kita menggunakan fungisida, berbagai fungisida sudah saya pernah terangkan ya. Ada difenoconazole, ada tricyclasol, ada azoxystrobin, terus tebuconazole seperti itu. Oke, yang kedua itu tidak mengatasi hama walang sangit secara optimal ya. Hama walang sangit ini memang sangat-sangat fatal ketika kita tidak bisa antisipasi sejak dini mungkin, sejak ada walang sangit masih 1, 2, 3 gitu ya, itu kita tidak segera atasi, maka itu biasanya akan berkembang biak secara cepat. Biasanya 10 hari itu telur sudah mulai menetas, sehingga populasi dari hama walang sangit itu akan bertambah jumlahnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita harus menggunakan seperti metomil ya, itu untuk membekukan telur dari hama walang sangit. Kemudian plenum itu bisa untuk membasmi dari walang sangit itu sendiri. Oke, yang ketiga itu tidak melindungi padi dari serangan hama, penggerek batang, wereng dan lembing ya. Kalau kita tidak melindungi tanaman padi kita dengan menggunakan insektisida sistemik, maka biasanya memang padi itu akan banyak yang terserang oleh beluk ya, alias sundep seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, saya sudah pernah terangkan, ada chlorpyrifos itu untuk kontaknya ya. Itu untuk lembing juga mati ya. Lembing dan penggerek batang mati. Kemudian abamectin, chlorantraniliprol, kemudian flubendiamida, isoksikloseram ya, seperti incipio, itu digunakan secara bergantian di rolling ya, agar hama itu tidak mengalami kekebalan, tidak mengalami resisten. Jadi misalnya yang pertama kita menggunakan chlorpyrifos ya untuk membasmi lembing dan penggerek batang. Lalu kita yang kedua menggunakan nitempiram seperti Ares ya.
Terus kemudian yang ketiga itu biasanya kita menggunakan flubendiamida atau klorantrianiliper pada Prevaton Pro ya, kemudian flubendiamida tiacloprid pada PL 240 gram per liter ya. Jadi itu memang harus kita kombinasikan, kita harus rolling jadi secara bergantian ketika 10 hari sekali. Nah, padi kalau kita sudah lindungi akan teruji seperti ini nih guys, 110 pangkal ya. Bahkan kemarin itu ada yang 115 per karungnya, 115 kg per karungnya, karena memang kita sudah rawat sejak dini mungkin, sehingga tanam padi kita tuh memang bobotnya sangat maksimal seperti ini guys. Lalu bagaimana kalau yang tidak dirawat? Tentu akan berat untuk bisa memiliki bobot seperti ini ya. Kadang bisa cuma 95 94 kg ya per karungnya, tapi kalau ini bisa 110 115 seperti itu. Jadi memang metode dari Tani Host 100 ini sudah terbukti sangat efektif, sangat ampuh ya guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.